Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita kenikmatan, yang memberi kita kesehatan, yang memberikan kita rezeki, yang memberikan badan kita sehat, masih bisa bernapas, masih bisa melihat, masih bisa mendengar, masih bisa berjalan. Mudah-mudahan dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala kita bisa mensyukuri nikmat Allah yang diberikan kepada kita sehingga kita bisa melaksanakan perintah Allah dan menjauhi semua larangannya. Kedua, sholawat serta salam kita tujukan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, dimanapun berada, kali ini saya akan membawakan tema definisi dan ciri-cirinya dukun. Sebab banyak di medsos maupun di aplikasi ini banyak dukun yang sangat berkeliaran di kanan kiri kita untuk mencari mangsanya. Kadang kita tidak tahu bahwa orang yang mendatangi dukun itu dikatakan oleh Rasulullah, dia, apalagi kita membenarkan perkataan dukun, kita dikatakan oleh Rasulullah menjadi orang yang kufur. Di dalam hadis riwayat Ahmad dikatakan dawuhnya Rasulullah, barang siapa yang mendatangi dukun atau tukang ramal, lalu ia membenarkannya, maka ia berarti telah kufur pada Al-Quran yang telah diturunkan pada Nabi Muhammad SAW. Diterangkan bahwa kita mendatangi dukun, kita mendatangi tukang ramal, siapapun yang itu, yang bisa meramal, menebak-nebak, tahun 2001 bulan Desember akan terjadi seperti ini, seperti itu adalah tukang ramal. Termasuk anak indigo yang mengatakan bisa ini, bisa itu, bisa meramal. Itu dikatakan dalam hadis Rasulullah, orang-orang tersebut kufur pada Al-Quran yang telah diturunkan oleh Nabi Muhammad kepada Nabi Muhammad SAW. Bahkan diperjelas lagi di hadis riwayat Muslim nomor 2230, barang siapa yang mendatangi tukang ramal, maka sholatnya selama 40 hari tidak diterima. Masya Allah, kalau kita mendatangi dukun, mendatangi tukang ramal, atau sejenisnya yang dilarang oleh Allah, maka apabila orang itu muslim, sholatnya tidak diterima 40 hari. Berikut ini adalah, saudaraku yang dirahmati oleh Allah, agar kita mengetahui ciri-ciri dukun itu bagaimana, ciri-ciri tukang ramal itu bagaimana. Karena banyak orang muslim yang tidak tahu hukumnya mendatangi dukun, apalagi mempercayainya, lalu mereka minta diramal, minta ini, minta itu. Padahal di dalam Islam sudah sempurna. Bab apapun sudah ada, tinggal kita mempelajarinya. Berikut ini beberapa ciri dukun. Sehingga dengan mengetahui ciri-ciri tersebut, hendaknya kita berhati-hati. Bila kita dapati ciri-ciri tersebut,
pada seseorang, walaupun dia mengaku hanya sebagai tukang pijat, bahkan berlabel pakai sarung, pakai celana, pakai baju hitam-hitam, pakai jas, perlu kita waspadai. Di antara ciri tersebut adalah yang pertama, bertanya kepada yang sakit tentang namanya. Lalu nama ibunya atau semacamnya. Sama apabila dukun itu tanya kepada ibunya, kenapa kok tidak tanya ayahnya? Padahal nasab itu dinasabkan kepada ayahnya. Tapi kenapa kok dipertanyakan itu ibunya? Sama seperti anak hasil zina yang nasabnya kepada ibunya, bukan kepada ayahnya. Karena di luar pernikahan itu anak hasil zina adalah ibunya yang bersalah atau yang melakukan perbuatan tersebut. Sama juga kalau kita pergi ke bank, yang dipertanyakan adalah ibunya, bukan bapaknya. Ini hampir pertanyaan yang sama. Walaupun konsep ini saya tidak mengatakan bank itu riba dan lain sebagainya, itu pembahasan yang lain. Ya, namun cuma ciri-ciri nasab itu dinasabkan kepada ibunya. Inilah salah satu ciri dukun apabila ada seseorang datang ke dia yang ditanyakan adalah nama ibunya. Yang kedua, biasanya dukun meminta baju bekas pakaian pasien atau target seseorang yang mau disakiti. Bisa berupa pakaian luar, pakaian dalam, atau yang pernah dipakai oleh si pasien atau target tersebut, seperti kopiah, topi, baju, celana, baju dalam, atau celana pendek, atau apapun yang pernah dipakai oleh si pasien dan si target. Atau bisa juga meminta fotonya si pasien tersebut. Ya. Ya. Kenapa kok dukun itu meminta baju bekas si pasien atau target? Biasanya tukang sihir itu memintanya seperti itu. Ya, dia untuk mekanisme kerjanya memang seperti itu. Karena setiap orang keringatnya itu berbeda-beda. Sehingga cara kerja setan itu nanti lewat bau keringat tersebut. Sehingga tidak jadi salah sasarannya. Karena setiap orang itu berbeda keringatnya. Yang nomor 3, terkadang meminta hewan dengan sifat tertentu disembelih. Terkadang minta hewan dengan sifat tertentu untuk disembelih tanpa menyebut nama Allah. Biasanya memang seperti itu. Kadang darahnya dioleskan ke bagian-bagian tubuh yang sakit atau darahnya dioleskan di bagian-bagian yang sakit atau dibuang ke sungai, ke laut, atau tempat angker lainnya. Sebelum dibuang ditulisi raja-raja atau memberikan jimat-jimat tertentu, sehingga hewan itu akan diminta oleh penunggu wilayah tersebut. 4, meminta pasien untuk membaca doa-doa atau mantra-mantra dalam waktu khusus dan jumlah tertentu, sehingga dia niatnya membaca doa atau mantra itu bukan karena Allah, karena suatu ilmu tersebut, sehingga
ini adalah salah satu ciri-ciri perdukunan. 5. Menyuruh pasien untuk memberikan sesaji berupa makanan atau minuman sebagai kelengkapan dari ritual yang harus dijalaninya. Seperti ubur rampe memberikan sesaji kepada penunggu suatu tempat dan lain sebagainya. Lalu ciri keenam adalah membaca mantra-mantra atau huruf raja yang susah dipahaminya atau maknanya itu tidak diketahui. Bahkan ada juga yang jimatnya itu meminta kepada arwah-arwah, minta kepada dewa-dewa, minta kepada raja-raja jin dan lain sebagainya. Kadang ada juga jimat yang seperti saya sebutkan tadi, memberikan bungkusan atau tumbal kepada pasien yang berisi huruf dan angka-angka. Di dalam tersebut ada kesirikannya. Kadang menyuruh untuk menjauhi manusia beberapa waktu dengan menyepi dan mengurung diri dalam kamar yang gelap yang disebut oleh orang awam sebagai hujubah atau semedi atau bertapa. Kadang minta pasien untuk tidak menyentuh air selama beberapa hari, kadang 40 hari, 7 hari. Kalau tidak menyentuh air otomatis tidak punya wudu, tidak melaksanakan sholat, bahkan dalam keadaan junub. Selanjutnya, memberikan lembaran kertas jimat-jimat kepada pasien untuk dibakar, lalu asapnya dipakai untuk mengasapi dirinya, atau diseduh dalam air kemudian diminta untuk meminumnya. Yang ke-12, berqomat kamit ketika membaca mantra atau doa-doa dengan bahasa yang tidak dipahami atau meminta selain Allah. Terkadang memberitahu pasien tentang namanya, kampung halamannya atau kesulitan yang dihadapi sebelum si pasien memberitahukannya, menebak-nebak pasien sudah mengetahui terlebih dahulu. Kadang menuliskan huruf-huruf untuk si pasien di atas kertas untuk dimasukkan ke dalam bejana putih berisi air kemudian meminumnya. Di dalam praktek menggunakan jimat itu ada dua pendapat. Para ulama mengatakan apabila yang dipergunakan itu Al-Quran seutuhnya, maka sebagian ulama mengatakan itu boleh. Tapi kalau sudah tercampur aduk Al-Quran dengan barang kemaksiatan, ditulis gambar yang aneh-aneh, naga, macan, atau menyembah dengan para raja-raja jin dan lain sebagainya, ini maka ciri-ciri dukun kebiasaannya seperti itu. Perbedaan antara perdukunan, sihir, dan karomah. Para dukun dan tukang sihir banyak yang menampakkan aksi-aksi luar biasa yang disiarkan di media massa, di televisi, di medsos, yang disaksikan oleh banyak orang atau banyak penonton setianya. Orang melihat seperti itu ada kelompok-kelompoknya. Ada yang suka seperti itu dan ada yang tidak suka nonton-nonton yang barang seperti itu. Sebagian orang karena kejahilannya tentang agama menilai hal itu sebagai karomah. Padahal hal itu adalah sihir dan penipuan yang amat nyata. Memang antara karomah dan sihir ada kemiripan dari sisi sama-sama keluar biasaan dan kedikjayaan. Namun harus diingat bahwa kedikjayaan dan keluar biasaan yang muncul pada seseorang tidak mesti menunjukkan kebaikan. Akan tetapi, kebaikan seseorang harus diukur dengan barometer syariat. Tidakkah engkau lihat bahwa Dajjal juga memiliki keluar biasaan? Tetapi, apakah hal itu menunjukkan dia soleh dan baik? Hati-hati saudaraku yang dirahmati oleh Allah. Jadi,
Dalam hal ini harus dibedakan antara karomah dan istidrat atau yang dilulu oleh Allah. Karomah adalah keluar biasaan yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada hambanya yang beriman dan bertakwa. Adapun kedikjayaan yang muncul dari orang yang menyimpang, menyihir, dan para dajjal, maka hal itu disebut istidrat dan tipu daya iblis, tipu daya syaitan. Hampir sama tapi berbeda. Biasanya kalau orang itu punya karomah atau kalau orang biasa, kita itu diberi maunah oleh Allah, orangnya soleh, tidak menunjukkan ilmunya, walaupun dia mengetahuinya atau ditunjukkan oleh Allah, tidak dibeber di mensos dan lain sebagainya, hanya untuk menasihati seseorang dengan kata-kata yang tidak langsung. Itulah para wali Allah, itulah maunah yang diberikan oleh Allah pada hambanya. Beda dengan orang-orang yang di mensos, mengumbar kedikjayaannya, meramal, bisa ini, bisa itu adalah minal syaitan, bukan minallah, atau yang disebut adalah istidrat, pemberian yang dilulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad berkata dalam syair, bila engkau melihat orang dapat terbang dan dapat berjalan di atas lautan, sedangkan dia tidak mentaati hukum syar'i, maka ketahuilah bahwa dia adalah ahli bid'ah yang diistidrat. Jadi, sehebat apapun kejadian luar biasa yang dipertontonkan para dukun, tidak bisa dikatakan sebagai karomah, dan pelakunya tidak bisa dikatakan sebagai wali, tidak bisa dikatakan sebagai wali Allah, sebab perbedaan antara sihir dan perdukunan dengan karomah itu sangat jauh berbeda dan bertolak belakang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mendatangi dukun lalu mempercayai apa yang diucapkannya, maka dia telah kufur terhadap apa Al-Quran yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sihir dan perdukunan terjadi dengan bantuan setan. Sedangkan karomah, maunah, mukjizat biasanya dari Allah Subhanahu wa taala. Sihir dan perdukunan itu dilakukan orang fasik, sedangkan karomah dari orang yang soleh, konsisten dalam beragama. Ahli sihir dan perdukunan melakukan pelanggaran-pelanggaran syariat berupa kekufuran dan kejahatan. Sedangkan ahli karomah tidak mungkin demikian. Maha besar Allah yang telah memberikan apa yang diberikan kepada hambanya. Kita sebagai hambanya, kita sebagai orang biasa, orang awam harus berhati-hati. Karena di mensos itu banyak sekali perdukunan, banyak sekali ahli terawang, ahli hikmah. Bahkan tidak segan-segan dia meminta bantuan kepada jin. Ada yang mengatakan Roro Mendut, Putri Roro Kidul, dan lain sebagainya. Itu adalah salah satu bentuk istidrat yang diberikan kepada para dukun. Ciri-ciri lain perdukunan adalah sering melakukan perbuatan dosa. Perbuatan dosa itu semakin menambah ilmunya apabila dia setiap hari melakukan dosa. Sehingga dia suka menipu orang, suka menzinai pasiennya, dan gonta-ganti pasangan. Suka mengobati pasiennya berduaan, walaupun itu laki dan perempuan. Suka menarget, meminta uang, suka meminta mahar, dan lain sebagainya. Suka menakut-nakuti si pasien. Ya, inilah ketenaran mereka untuk mengelabui pasiennya. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, mungkin ada yang bertanya, silakan. Karena memang bahas tentang ciri-ciri dukun.
kita sebagai orang awam tidak boleh mengatakan atau bermusuhan dengan siapapun termasuk perdukunan. Nasihat saya ini adalah nasihat umum. Tujuan saya adalah memberikan pencerahan kepada orang lain sehingga tidak pergi ke perdukunan atau tukang ramal seperti indigo, seperti anak-anak yang mengatakan ahli ramal, mengetahui masa depan, dan lain sebagainya. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, akan saya ulas tentang tanda hukum sihir dalam Islam. Ya. Tukang sihir yang mengerjakan sihir padahal orang lainnya tidak mengerjakannya adalah seperti orang yang disebutkan oleh Allah di dalam firman-Nya. Surat Al-Baqarah ayat 102 yang artinya demi sesungguhnya mereka telah menyakiti bahwa barang siapa yang menukarnya dengan kitab Allah dengan sihir itu tidaklah baginya keuntungan di akhirat. Karena Imam Malik berpendapat orang-orang tersebut dukun, tukang sihir harus dibunuh apabila dia sendiri mengerjakannya. Ini pendapat Imam Malik, tapi kalau di Indonesia nggak usah sampai seperti itu ya. Karena undang-undang perdukunan sulit, kita cukup berdakwah, memberikan pencerahan kepada orang lain. Ibnu Khudamah rahimakumullah, hukuman bagi tukang sihir, beliau mengatakan dibunuh. Ya. Hal ini diriwayatkan dari Umar, Utsman bin Affan. Ya. Kalau orang-orang itu harus dibunuh, tukang sihir dan tukang perdukunan. Nah, ini pendapat. Kalau pendapat pribadi saya, biarkan mereka dengan pekerjaannya menjadi tukang sihir, menjadi dukun, doakan saja mereka agar diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi tentang kesimpulannya di atas tadi. Dari keterangan di atas telah jelas bahwa tukang sihir itu harus dibunuh, kata para ulama. Hanya saja Imam Syafi'i berpendapat bahwa dia tidak dibunuh, kecuali jika dia membunuh dengan sihirnya, maka dia dibunuh sebagai khisos. Itu pendapat Imam Syafi'i di sana dulu. Kalau di Indonesia nggak usah kita masuk kena pasal ya. Ini saya cuma membacakan pendapat para ulama ya. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, bolehkah menyihirkan sihir dengan sihir? Nah, apabila ada orang yang terkena sihir, diobati dengan sihir. Apakah itu diperbolehkan? Ada pendapat ulama, Qatadah berkata kepada Sa'id ibnul Musayyib, ada orang sakit atau diambil dari istrinya, apakah boleh dibebaskan darinya atau diobati? Ia berkata, tidaklah mengapa, mereka hanyalah ingin melakukan islah kebaikan. Adapun sesuatu yang bermanfaat, maka tidak ada larangan darinya. Dari Al-Qurtubi berkata, mereka berselisih pendapat apakah tukang sihir diminta untuk menyingkirkan sihir dari orang-orang yang disihir. Sa'id ibnu Musayyib membolehkan berdasarkan riwayat yang disebutkan Bukhari
Al-Mazini juga cenderung kepada pendapat ini. Asyaibi berkata, tidaklah mengapa dengan pengobatan sihir ala Arab, Nasroh, Arabia. Tetapi Al-Hasan Al-Basri menilainya makruh. Ini pendapat kalau orang kena sihir apakah boleh diobati dengan sihir. Ya kalau menurut pendapat saya sendiri, apabila kena sihir ya diobati secara Islam, didoakan, diruqyah dan lain sebagainya, dan cara-cara pembentengan, ruqyah mandiri itu bagaimana? Sebentar, ini baterainya habis. Tak suggest. Lanjut. Macam-macam sihir ya. Nah, sihir itu ada jenisnya, ada macam-macamnya, sehingga kita harus mengetahui ya. Menolak dan menyingkirkan sihir. Pada bab ini insya Allah saya akan membahas seputar jenis-jenis sihir dan pengaruhnya terhadap orang yang tersihir. Berikut pengobatannya dari Al-Quran, As-Sunnah, doa-doa dan zikir-zikir yang diperbolehkan. Perlu penulis dari kitab dari Syekh Wahid Abdul Salam Bali, penulisnya ya. Diingatkan bahwa di dalam bab ini juga pada bab lainnya yang perlu berkaitan dengan pengobatan akan menemukan beberapa teknik pengobatan tertentu yang tidak ada dasar nasnya secara tegas dari Nabi SAW, tetapi masuk ke dalam kaidah-kaidah umum yang terdapat di dalam Al-Quran maupun dawuhnya Rasulullah. Misal, Anda dapati pengobatan dengan menggunakan salah satu ayat dari Al-Quran, ya. Misal, Anda dapati pengobatan dengan menggunakan salah satu ayat dari Al-Quran atau beberapa ayat dari beberapa surah. Semua ini masuk ke dalam kategori firman Allah. Walaupun tidak diberikan secara rinci dan jelas oleh Rasulullah, namun ini dalilnya secara umum. Dalilnya apabila menggunakan semua Al-Quran itu adalah bisa untuk mengobati semua penyakit fisik maupun psikis. Al-Isra 82 yang artinya dan kami menurunkan dari Al-Quran suatu menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Di antara ulama ada yang mengatakan bahwa maksud sifat penawar di sini ialah sifat maknawi, obat spiritual, yakni dari keraguan, kemusyrikan, kefasikan, dan kefajiran. Ada juga yang mengatakan bahwa yang dimaksudkan adalah sifat maknawi, obat spiritual, dan sifat obat fisik sekaligus. Jadi obat hati maupun obat fisik atau sakit biasa. Dalil lainnya yang lebih jelas dan lebih dekat bahwa menjadi tulang punggung bab ini ialah hadis yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu an bahwa Rasulullah SAW
masuk tempatnya ketika ada seorang wanita yang sedang diobati dan dibacakan ruqyah, lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepadanya, obatilah dengan kitabullah. Kata Rasulullah, jika Anda perhatikan hadis ini, niscaya Anda dapati bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan secara umum dan tidak menyebutkan ayat-ayat tertentu dan surah-surah tertentu. Dengan demikian jelas bahwa Al-Quran seluruhnya adalah obat, seluruhnya adalah syifa untuk sakit apapun. Sakit hati, sakit fisik, psikis, gangguan jin, kena sihir, dan lain sebagainya. Ya. Ada sebagian anak muda bersemangat yang ingin menyebutkan dalil khusus bagi setiap ayat, ya, bahwa ruqyah itu apabila tidak ada tuntunan dari Rasulullah itu tidak boleh. Sebenarnya boleh karena dalilnya itu secara umum. Rasulullah saja sudah mengatakan obatilah dengan kitabullah. Ini maksudnya adalah seluruh Al-Quran ini adalah obat. Walaupun tidak secara terperinci sakit ini harus pakai ayat ini, tidak seperti itu. Ya. Ada lagi Rasulullah contoh pertama adalah sihir penceraian. Ya, sihir penceraian itu ada antara suami istri dipisahkan, antara anak dan ibu dipisahkan, antara atasan dan bawahan dipisahkan, nah, supaya mereka berselisih berpendapat. Nah, syaitan itu juga memang pekerjaannya adalah memisahkan suami istri. Kalau dia sudah berhasil memisahkan suami istri, dia dapat mahkota, ya. Sihir penceraian itu, gejala-gejala sihir penceraian itu adalah biasanya kalau orang yang terkena sihir penceraian itu perubahannya itu keadaannya itu secara mendadak. Dari rasa cinta menjadi benci. Lalu banyak terjadi saling meragukan antara keduanya. Nah, biasanya ngomongnya itu biasa, kok ini meragukan, kayak seperti itu. Tapi mereka tidak sadar kalau kena sihir. Nah, dan biasanya kalau punya salah itu tidak meminta maaf, saling angkuh, saling tidak mau ngomong. Ya. Lalu memperbesar masalah yang kecil, selalu uring-uringan sama istri sama suami. Masalah kecil itu dibuat besar karena mereka sudah terkena sihir penceraian. Maksud dan tujuannya adalah setan ini untuk mencerai-beraikan suami dan istri. Ciri yang lain orang yang tersihir ini membenci setiap perbuatan yang dilakukan oleh pihak lain, atau suaminya, istrinya mengerjakan sesuatu itu sangat benci. Ada keanehan, padahal setiap hari juga memang mengerjakan seperti itu. Begitu kena sihir penceraian, mereka ini sangat membenci pasangannya. Ini kan jadi aneh. Dan inginnya kepada orang yang lain. Seakan-akan orang lain itu lebih baik, lebih bagus, lebih kaya, lebih ganteng. Padahal dia punya suami atau istri. Ya. Lalu ciri orang kena sihir pemisah itu adalah dia membenci tempat tinggal pihak lain atau yang biasa digunakan oleh
suami istri itu sangat dibenci tanpa alasan yang jelas. Tapi perubahannya sangat mendadak. Begitu juga dengan si bos sama anak buahnya yang awalnya itu baik-baik saja, tiba-tiba nggak ada masalah, sangat membenci. Nah, bagaimana terjadinya sihir penceraian ini kok bisa sampai terjadi kepada keluarga tersebut atau kepada orang yang ditargetkan? Nah, mekanismenya adalah seorang datang kepada dukun atau ahli sihir dan meminta kepadanya agar menceraikan antara si fulan dan istrinya, atau bos dan anak buahnya, atau teman sahabat karibnya, atau rekan bisnis dan lain sebagainya. Pokoknya orang yang hubungannya baik, entah itu pekerjaan, entah itu sahabat, entah itu suami istri, inginnya dicerai beraikan. Kemudian tukang sihir meminta nama orang yang dimaksud dan nama ibunya. Nah, ini tanda-tanda dukun kan, meminta nama ibunya. Nah, kalau sudah tahu namanya dan nama ibunya, target akan kena. Atau meminta salah satu benda bekas pakaiannya, bisa rambutnya, bisa pakaiannya, bisa bekas jalannya, atau bisa juga bekas ludah, air kencingnya. Pokoknya yang pernah menempel di tubuh si target ini diminta oleh si dukun, ya. Jika tidak bisa mendatangkan benda-benda tersebut, mungkin kesulitan mencari benda tersebut, maka tukang sihir itu akan mengerjakan dengan menggunakan air, misalnya, dan diperintahkan agar menuangkan di jalan orang yang akan disihir tersebut. Perkiraan orang itu mau jalan lewat sebelah jalan mana, itu disiram oleh air. Bisa disiram dengan tanah kuburan, air yang dijampi-jampi. Bila orang itu melewati yang tersiram tadi atau yang dikasih tanah kuburan dan lain-lain itu, sihir itu akan mengenainya. Bisa pula diletakkan di atas makanan dan minuman. Dikasih minuman, kasih makanan yang tercampur dengan mantra-mantra tersebut. Kalau targetnya itu kena, dia akan selalu bermasalah di keluarganya, di temannya, sama bosnya, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana cara pengobatannya? Nah, kadang juga sih tukang sihir itu kalau nggak bisa lewat makanan atau menyiramkan, menaburkan di jalan yang dilewati atau bekas pakaian, kadang meminta foto si target. Nah, caranya bagaimana untuk mengobati orang yang terkena sihir penceraian itu? Ada beberapa tahap, ya. Jadi kita intinya usahakan ya agar terhindar dari semua jenis-jenis sihir. Nah, itu meningkatkan keimanan kita. Hanya bertawakal kepada Allah. Jangan pergi ke dukun, tukang ramal, ya. Meminta hanya kepada Allah. Lakukan sholat 5 waktu. Ya. Bertobat atas kesalahan dan dosa. Setiap kita setelah sholat 5 waktu minimal berzikir atau membaca ayat kursi. Insya Allah kalau sudah 5 kali kita membaca ayat kursi, Allah akan melindunginya. Rahasianya di mana? Nanti dulu. Nanti akan saya jelaskan ya. Cuma saya himbau seperti itu. Ya, kalau ingin lebih lanjut,
silakan WA saya atau mau ngobrol live monggo. Nanti janjian dulu, lalu kita ngomong-ngomong kalau saya ada waktu ya. Yang pertama mempersiapkan suasana keimanan yang besar ya, mempersiapkan keimanan yang benar. Keluarkanlah foto-foto ya untuk sementara foto ya. Untuk ya, mungkin di rumah itu ada jimat ya, atau jimat yang dimaksud itu dipercaya. Contoh umpama di rumah orang tersebut ada kerisnya. Keris itu biasanya dipercaya ada khodamnya. Sehingga setiap hari tertentu dikasih minyak, dicuci, diagung-agungkan, diyakini bisa seperti ini, bisa seperti ini. Gara-gara keris ini bisa ini, bisa. Nah, ini yang namanya jimat, mengagungkan sebuah benda sebagaimana tidak pada fungsinya. Tapi kalau keris itu hanya hiasan, tidak ada pengagungan, hanya seni, benda, pusaka yang unik, yang antik, itu nggak apa-apa. Contoh pisau. Pisau itu pisau dapur itu untuk ngiris bumbu, ngiris tempe, ngiris tahu. Tapi ternyata pisau itu tidak untuk mengiris bumbu, ngiris tahu, tempe, sayur, enggak, tapi diagung-agungkan, dikasih minyak setiap malam Jumat, lalu dipercayai bisa mendatangkan rezeki gara-gara ini, warungnya laris, usahanya laris. Akhirnya pisau itu tidak dipakai sebagaimana mestinya, taruh di kamar, dikasih kain putih dan lain sebagainya. Nah, inilah yang jadi masalah. Kalau ada yang seperti itu, ya dihilangkan kekuatannya, dinetralkan. Benda-benda yang diyakini ada kekuatannya selain Allah, diruqyah, dinetralkan. Insya Allah tukang ruqyah se-Indonesia sudah banyak, tinggal datang ke sana untuk menetralkan barang-barang yang dipercaya ada kekuatannya, dan orangnya sekalian di ruqyah. Kita harus, intinya kalau ingin tidak dilindungi oleh Allah, yang mengatakan Rasulullah, kita tobat nasuha pada Allah ya. Tobat mulai berubah yang lebih baik, berusaha melakukan perintah Allah dan berusaha menjauhi larangan Allah. Kalau kita punya salah sama orang, kita minta maaf, kita selesaikan secara baik-baik. Setelah itu, sholat 5 waktu dijaga, kalau lagi-lagi berjamaah, dan diusahakan membaca surah ayat kursi setiap habis sholat. Ya. Lalu mau tidur baca ayat kursi, di samping doa-doa yang lain. Ini saya kasih intinya dulu, nanti doa-doa yang lain mudah insya Allah ya. Atau zikir-zikir yang lain ada, cuma yang poin utama adalah ini. Usahakan mengerjakan sesuatu, baik itu pekerjaan di luar maupun di dalam rumah. Gunakanlah selalu dimulai dengan kata bismillah, diakhiri dengan kata alhamdulillah. Mau makan bismillah, selesai makan alhamdulillah. Mau mengerjakan sesuatu bismillah, setelah selesai alhamdulillah. Dan diusahakan selalu punya wudu. Nah, kalau sudah seperti itu insya Allah, kata Rasulullah, kita akan dilindungi oleh Allah. Kalau kita sudah dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, siapa yang bisa membuka benteng kekuatan Allah? Tidak ada satupun orang yang bisa membuka benteng Allah, kekuatan Allah. Walaupun
kita disakiti manusia, hewan, binatang, jin, setan, tukang sihir, tukang santet. Ya. Karena apa? Kita tawakal kepada Allah. Selalu berdoa kepada Allah. Dan kata Rasulullah, Allah akan melindungi diri kita. Lah kalau kita sudah dilindungi, dan itu harus diyakini oleh diri kita sendiri. Bahwa yakin Allah akan melindungi kita. Kalau sudah seperti itu, kita nggak usah takut kepada makhluknya Allah yang lain. Takut kepada setan, takut pada dukun, takut pada jin. Dari dulu, dari kecil, kita ini sudah dimusuhi oleh setan. Kenapa baru sekarang kita ini takut sama setan? Apalagi tukang dukun-dukun. Nggak usah takut dengan hal yang sedemikian. Ya, makanya kita para peruqyah se-Indonesia sering menggalakkan pelatihan ruqyah. Cara meruqyah mandiri. Bagaimana meruqyah orang lain, pembentengan. Maka saudaraku yang dirahmati oleh Allah, silakan ikuti kajian ruqyah dimanapun saudara berada, karena di Indonesia maupun di luar negeri sudah banyak pelatihan-pelatihan ruqyah. Tujuannya adalah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu mendiagnosis keadaan, ya, mendiagnosa keadaan yaitu dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada orang yang terkena sihir pemisah atau sihir penceraian. Kadang itu suami sama istri itu tandanya itu melihat wajahnya itu kelihatannya sangat buruk sekali. Tidak seperti biasa. Tiba-tiba memandang wajahnya si istri, si suami atau orang yang mau dipisahkan antara keduanya ini sangat menjijikkan. Sangat buruk dan tidak suka sekali. Itu biasanya tiba-tiba seperti itu. Itu tanda-tandanya orang yang terkena sihir pemisah, sihir penceraian. Tiba-tiba itu masalah kecil itu menjadi besar, ribut, sehingga tidak mau ngomong terus-menerus. Kan aneh ini. Contoh masalah lupa si istri membuatkan kopi, si laki marah-marah sampai mengatakan talak dan lain sebagainya. Nah, ini perlu diwaspadai. Kalau ada suami istri saudara sekalian itu tiba-tiba seperti itu, maka perlu meningkatkan keimanan. Terus kadang itu orang yang kena sihir pemisah, orang yang terkena sihir penceraian, itu kalau di dalam rumah, di dalam kantornya, di dalam rumah sahabatnya yang targetnya, contoh di dalam rumah suami istri katakan yang terkena, dia itu nggak kerasan di rumah, tiba-tiba ingin keluar aja, nggak mau di dalam rumah, enak itu di luar rumah, ya. Kalau di dalam rumah itu pengap, sumpek, suka marah-marah, suka ngomel-ngomel, menghujat, dan intinya hawanya sangat panas sekali di rumah. Orang istri nggak salah dimarah-marahi. Nah. Terus ada lagi ciri-ciri orang kalau suami istri, kalau terkena sihir pemisah, itu biasanya hubungan suami istri itu susah. Contoh kalau biasanya 1 minggu, mohon maaf ya bagi yang belum punya istri, saya mengatakan yang sudah punya istri, suami, apabila 1 minggu hubungan sekali atau 2 kali, itu tiba-tiba nggak bisa sama sekali. Seperti orang yang tidak punya kekuatan untuk melakukan hal itu. Nah, maka harus diwaspadai, tiba-tiba seperti itu.
Tapi harus dicek dulu apakah ini memang benar-benar sakit medis atau non medis. Kalau sakit medis biasanya punya sakit diabetes. Kalau diabetesnya tinggi biasanya seperti itu. Tapi biasanya nggak tiba-tiba, perlahan-lahan. Tapi kalau ini, nah ini tiba-tiba, mendadak. Nah, biasanya itu suka cemas yang berlebihan. Suami istri itu suka cemas berlebihan. Ya. Tiba-tiba itu cemas. Entah apa sebabnya. Cemas yang berlebihan. Lalu apa yang selanjutnya yang perlu kita tanyakan pada orang yang terkena sihir penceraian atau pemisah? Ya, kalau kita mau meruqyah orang tersebut atau mengobati, ya orangnya usahakan berwudu terlebih dahulu. Ya. Makanya orang yang punya wudu, Masya Allah, setan tidak bisa mengganggu kita. Apalagi kalau mau tidur punya wudu. Kelebihannya orang punya wudu sama tidak punya wudu berbeda. Ya. Jika dia seorang wanita, bila meruqyah orang, mengobati orang wanita atau bukan mahramnya, maka diusahakan untuk menutup aurat. Ya, auratnya perempuan itu wajah dan telapak tangan. Diusahakan seperti itu. Jangan pakai baju ketat, terus kelihatan bentuk tubuhnya. Wah, bahaya ini. Usahakan menutup aurat. Ya. Diusahakan seperti itu. Kalau darurat beda lagi. Ya. Kalau darurat itu seperti orang kesurupan tiba-tiba, itu beda lagi. Ya. Jadi kalau seorang perempuan yang diobati, itu harus ada orang lain, mahramnya. Ya. Kalau tidak, tunda dulu. Jangan sampai berduaan antara laki dan perempuan. Nanti yang ketiga adalah setan. Kalau dukun kan enggak. Walaupun berdua-duaan malah seneng aja dia. Kesempatan. Karena dukun itu kalau ingin sakti ya, semakin sakti ya dia melakukan salah dan dosa. Ya. Nah, sebelum mengobati kita membaca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana cara meruqyah orang yang terkena sihir pemisah? Ya. Selain yang saya sebutkan di atas tadi, ayatnya adalah yang dibaca pertama membaca ta'awud. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Boleh seperti itu atau boleh ta'awud yang lain. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. Lalu membaca surat Al-Fatihah ayat 1 sampai ayat ke-7. Ya, dibaca pada orang tersebut. Boleh dibaca agak keras boleh, dibaca agak pelan boleh, atau dibaca di air gini boleh. Ya. Nanti diminumkan pada si sakit atau si orang yang terkena sihir penceraian. Lalu dibacakan surat Al-Baqarah 1 sampai 5 yang biasa kita baca itu alif lam mim sampai wa ulaika humul muflihun. Ya. Ayat ini boleh dibaca 1 kali, 3 kali, 5 kali, 7 kali, sunahnya ganjil.
Boleh, terserah mau dibaca berapa saja, boleh sesuai kemampuan, ya. Lalu membaca surat Al-Baqarah ayat 102, ya, yang tentang sihir itu. Banyak ayatnya. Lalu ayat kursi, ya. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, Al-Imran 18, 19, Al-A'raf 54, 56, Al-Baqarah 2 ayat yang terakhir. Banyak ya ayat-ayatnya. Nanti kalau ingin tahu silakan hubungi saya, ya. Tidak saya tunjukkan semua karena terbatas waktunya. Setelah membaca ayat-ayat tadi, supaya berdoa melalui Al-Quran tadi, saya sebelumnya meminta sebelum diadakan membaca ayat-ayat suci, meminta kepada Allah, ya Allah, berikanlah kesembuhan pada saudara saya ini, ya Allah, dari sakit fisik maupun psikis, dari gangguan jin, dari gangguan sihir, dari gangguan semua makhlukmu, ya Allah. Nah, intinya seperti itu, ya. Boleh bahasa Indonesia, boleh bahasa daerah masing-masing, ya. Setelah membaca ayat doa tadi dengan tartil, didekatkan di telinga, penderita boleh membaca keras, boleh membaca pelan, terserah, ya. Nah, biasanya itu tandanya orang yang terkena bila dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran itu ada yang rasa mual, ada mau muntah, bahkan ada yang kesurupan. Dan ada, kalau sudah kesurupan dia dimasukin jin. Di dalam jinnya bukan dimasukkan jin maksudnya. Maksudnya kiriman dari jin, kiriman yang dari sihir penceraian tadi, dari dukun tadi, itu berontak di dalamnya. Ngomong ke sana, ngomong kemari, nggak usah dipercaya itu, ya. Itu dusta. Ya diperingatkan untuk keluar. Diperingatkan untuk keluar, wahai kamu makhluknya Allah berupa jin, keluarlah kamu dari dalam tubuh ini. Diingatkan saja, dan jangan sampai menuruti ucapan jin. Jin mengatakan saya mau keluar kalau saya mau ikan panggang ayam umpama, nggak usah dituruti, terus dibacakan ayat suci Al-Quran. Insya Allah dia akan sadar dan akan kembali pulih, ya. Ya ditanya, kamu wahai jin, kalau tobatlah kamu pada Allah, ya semacam itu, ya. Diperingatkanlah terus menerus. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, itu tadi sihir penceraian. Nanti di bab yang lain tentang sihir apa ya selanjutnya itu, lupa saya. Sihir mahabbah, ya. Sihir pengasihan. Nanti setelah, kalau saya ada waktu, nanti selanjutnya adalah sihir mahabbah atau guna-guna, dan cara, ciri-cirinya, cara pengobatannya bagaimana, dan lain sebagainya. Banyak nanti, ya, kita ulas. Ini semua, saudaraku yang dirahmati oleh Allah, ini semua adalah berdakwah kepada sesama muslim atau kepada non muslim. Kita berikan pemahaman agar tidak pergi ke dukun atau tukang ramal, sehingga kita tidak dikatakan oleh Allah kufur, sehingga kita tidak, sholat kita selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin ada yang bertanya, monggo. Kalau nggak ada,
akan saya tutup. Mungkin mau ada yang gabung, silakan. Ya. Inilah yang bisa saya sampaikan. Kita nggak usah takut sama apa namanya, kita nggak usah takut sama yang namanya apa ya, kita nggak usah takut yang namanya ancaman-ancaman orang yang tidak kita kenal. Kenapa kita harus takut? Kita tidak punya musuh. Nah, kalau ada orang yang membenci kita, ya biarkan. Tujuan saya adalah bukan membenci mereka, bahkan kita doakan mereka yang masih di lubang perdukunan, semoga diberi hidayah oleh Allah. Apabila orang itu diberi sakit, semoga diberi kesembuhan oleh Allah. Karena konsekuensinya seorang dukun, ya, dukun sungguhan ya, bukan dukun abal-abal, itu dia bekerja sama dengan setan. Dan setan itu, dia mau kerjasama, dia nggak mau gratis, dia minta kompensasi, minta sesuatu dari dukun tersebut. Apa yang diminta? Dia menjadi temannya di dunia maupun di akhirat. Kalau dia tidak menuruti si setan tersebut, maka dia akan mengerjai si dukun tersebut. Bisa keluarganya sakit, anaknya sakit, bisa dia sendiri yang sakit. Biasanya dia sendiri yang sakit. Bahkan suka marah-marah kalau bisa nipu orang, kalau bisa melakukan maksiat, dosa, dan lain sebagainya. Harus diikuti perintah-perintahnya setan. Karena memang dia sudah ada perjanjian sama setan, kontrak kerjaan. Naudzubillahi min dzalik, semoga kita dijauhkan dari hal yang seperti itu. Ada yang ditanyakan? Monggo komentar. Kalau nggak ada, sudah atau sampai saya tunggu ya. Saya tunggu sampai jam 12 lah. Mungkin ada yang ditanyakan. Macam-macam ta'awud ya. Ta'awud itu macam-macam. Ta'awud atau membaca berlindung pada Allah ya. Ada yang bacaan a'udzu a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya. Ada yang a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Atau a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ada yang a'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitani wa hammati wa min kulli ainil lamah. Banyak ta'awudnya. A'udzu bikalimatillahi tammati allati la yujawijuhunna barun wala fajir min syarri ma khalaq wa dara'a wa bara' wa min syarri ma yanzilu minas sama' wa min syarri ma yahruju fiha wa min syarri ma dara'a fil ardi wa min syarri ma yahruju minha wa min syarri fitnatil laili wan nahar wa min syarri tawarikil laili wan nahar ila tariqayya yatruku bi khairi ya rahman. Banyak macam-macam ta'awud atau bisa a'udzu billahi samii'il alim minasyaitonir rajim. Ya, banyak doa-doa perlindungan ya. Allahumma inni a'udzu bi wajhil karim. Macam-macam ya. Ya, intinya kalau nggak hafal ya ta'awud yang biasa saja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Atau boleh
Allahumma rabban nas adhibil bas hisfiyantas safi. La sifa ila sifa'uk. Banyak ya. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, intinya kita harus selalu melakukan perintah Allah. Usahakan setiap kali pekerjaan kita membaca bismillah, alhamdulillah. Kalau ingin berobat boleh pakai obat, boleh pakai herbal, boleh ke dokter, boleh ke tabib. Ya. Jangan ke orang-orang yang seperti dukun, tukang sihir, orang-orang yang minta bantuan setan. Nah, ciri-ciri di atas tadi itu adalah tanda ilmu perdukunan atau sihir. Terima kasih saudaraku yang dirahmati oleh Allah. Semoga malam ini kita semua dilindungi oleh Allah dan besok bisa aktivitas dan mengerjakan perintah Allah. Sebelum kita tutup, sebelum tidur, kita berwudu dulu, berdoa, baca ayat kursi, membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, boleh masing-masing satu kali. Kalau masih belum bisa tidur, kita berzikir kepada Allah, boleh berzikir pakai Asmaul Husna atau zikir membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Dinasiratul Mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.